Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas salah satu sistem yang paling penting di tubuh kita, yaitu sistem pernapasan. Apakah kalian pernah berpikir bagaimana paru-paru kita bisa mengembang dan mengempes saat kita bernapas? Dan organ apa saja yang terlibat di dalamnya? Nah, dalam video ini kita akan membahas yang pertama, mengidentifikasi bagian-bagian utama dari sistem organ pernapasan. Yang kedua, menjelaskan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang ketiga, membuat dan menguji alat peraga sederhana model pernapasan. Daripada cuma membayangkan, yuk kita langsung membuat model sistem pernapasan agar lebih mudah memahaminya. Ini dia alat dan bahannya. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan alat peraga pernapasan yaitu gambar organ pernapasan, balon udara, spoit, cutter, pipet yang sebelumnya dibuat seperti huruf Y terbalik, selang, mistar, gunting, lem, isolasi, dan styrofoam. Yang pertama, menyiapkan styrofoam sebagai latar alat peraga. Styrofoam dipotong sesuai dengan kebutuhan yang akan dipakai dengan ukuran 40 x 23 satu lembar, ukuran 30 x 23 satu lembar, dan ukuran 6 x 30 dua lembar. Potongan styrofoam yang sudah dipotong lalu dirangkai sebagai dudukan atau latar alat peraga tersebut. Styrofoam yang ukuran 40 x 23 dijadikan sandaran alat peraga. Sedangkan styrofoam yang ukuran 30 x 23 sebagai alas alat peraga atau sebagai tempat diletakkannya spoit, yang dimana spoit tersebut diibaratkan sebagai diafragma. Gambar paru-paru dan nama-nama organ pernapasan yang lain yang sudah disiapkan sebelumnya lalu ditempelkan pada styrofoam yang akan digunakan. Organ yang ditempelkan yang pertama yaitu gambar paru-paru. Berikutnya yang kedua, organ hidung. Yang ketiga yaitu paring. Yang keempat yaitu laring. Yang kelima, organ trakea, dan dilanjutkan paru-paru, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan diafragma. Alas dan latar alat peraga yang telah dirakit akan digabungkan menjadi satu. Masing-masing alas dan latar alat peraga diberi lubang. Lubang ini berfungsi sebagai tempat penghubung selang. Selang merupakan penghubung udara dari luar dan udara di dalam. Spoit diletakkan atau dipasang pada styrofoam, lalu disambungkan dengan selang. Ujung pipet dipasangkan balon udara. Balon udara di sini diibaratkan sebagai alveolus. Rapikan kembali alat peraga yang sudah dirakit agar pada saat penggunaan alat peraga tersebut dapat digunakan dengan nyaman.
alat peraga ini sudah jadi, berarti sudah siap digunakan dalam mempraktikkan atau melakukan mekanisme proses pernapasan. Nah, di sini sudah ada spoid. Spoid ini diibaratkan sebagai diafragma, sementara dua balon udara ini diibaratkan sebagai alveolus. Nah, jika diafragma ini ditarik, nah kita ketahui bahwa di dalam spoid ini sudah terdapat udara, sehingga apabila spoid ini ditekan ataupun didorong, maka udara akan masuk dan terjadilah balon akan ikut mengembang. Nah, inilah yang membuktikan bahwa saat udara masuk di dalam tubuh kita, maka alveolus akan mengembang. Diperhatikan. Nah, proses inilah yang disebut dengan inspirasi atau biasa disebut masuknya udara ke dalam paru-paru. Dan jika spoid ini akan ditarik kembali, maka akan mengeluarkan udara dan alveolus akan ikut mengempis. Nah, ini disebut dengan ekspirasi atau keluarnya udara dari paru-paru. Nah, itulah gambaran sederhana ketika seseorang melakukan proses pernapasan. Wah, ternyata seru ya. Jadi proses pernapasan yang melibatkan diafragma yang membuat kita bisa menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Jadi itulah proses pernapasan pada manusia, yaitu menghirup udara atau oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selamat mencoba alat peraga ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam IPA.